Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita berfirman, man amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh dari lelaki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahalanya dengan apa yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh manusia. Dari ayat ini sangat jelas kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan itu rukunnya ada dua. Rukun kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama al-iman atau al-iman bi arkanil iman. Beriman dengan rukun iman yang 6. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini rukun yang pertama, rukun kebahagiaan, yaitu al-iman, beriman. Rukun yang kedua adalah amal soleh. Oleh karena itu, ketika kita ingin bahagia, maka harus melaksanakan kedua rukun ini, sehingga kita bisa meraih kebahagiaan. Yang pertama, rukun tentang keimanan. Ini terkait dengan aktivitas hati atau amal hati, seperti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam beribadah, mahabbah mencintai Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, dan hal-hal yang terkait dengan masalah hati. Karena kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan ketika Allah tidak memberikan kebahagiaan. Ketika hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus terus kita kuatkan, bagaimana hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yakin terhadap seluruh ajaran Islam. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, al-ladzatu at-tamah wal farh was-surur wa thayyibul 'aish wan na'im innama huwa fi ma'rifatillah wa tauhidihi wal unsi bihi wasyauq ila liqa'ihi wastima'il qalbi wal hammi alaihi. Ya. Sesungguhnya kelezatan yang sempurna, kegembiraan, kebahagiaan, ketenangan hidup, kenikmatan itu hanya diraih dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidihi, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wal unsi bihi, dan merasa nyaman dengan ma'rifatullah, dengan tauhidullah, wasyauq ila liqa'ih, dan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastima'il qalbi, dan berkumpulnya hati untuk senantiasa untuk Allah saja. Ini adalah puncak kebahagiaan yang akan dirasakan setiap manusia, setiap hamba, setiap orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, yaitu ma'rifatullah. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat menarik ya, terkait dengan ma'rifatullah ini. Seorang sahabat namanya
Ibnu Umar. Beliau melakukan perjalanan dengan sahabat-sahabat yang lain atau dengan temannya. Kemudian waktunya makan, beliau menggelar untuk makan. Tiba-tiba ada seorang penggembala yang masih anak-anak lewat. Kemudian diajak makan. Wahai nak, marilah makan bersama kami. Maka si penggembala itu mengatakan, ini shaim, saya sedang berpuasa. Maka takjub, Ibnu Umar itu takjub dengan jawaban seorang penggembala itu. Dalam kondisi sangat panas dan kamu sedang menggembala kambing, kamu berpuasa. Iya, saya mengisi waktu-waktu senggang saya dengan berpuasa. Maka Ibnu Umar ingin menguji penggembala itu. Wahai anak, kami ingin makan dengan kambing, tolong sembelihkan satu untuk saya dan saya beli, dan untungnya untuk kamu atau uangnya harganya untuk kamu. Maka sang penggembala mengatakan, Ainallah, kalau begitu di mana Allah Subhanahu wa taala? Demikian ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa berlaku jujur. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengkhianati tanggung jawabnya. Demikianlah keindahan, walaupun dia seorang penggembala yang mungkin butuh uang, butuh harta, tetapi dia tidak mau melakukan itu. Sampai dikatakan oleh Ibnu Umar, kan Tuhan kamu tidak ada, ya. Tuhan kamu tidak mengetahui. Kalau kamu katakan kambing itu dimakan serigala, juga tidak ada yang tahu. Tetapi penggembala itu mengatakan, Ainallah, di mana Allah. Sehingga disinilah ma'rifatullah itu akan memunculkan kebahagiaan kita hanya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, kita hanya beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang melahirkan kebahagiaan. Jadi rukun yang pertama kebahagiaan adalah al-iman, adanya iman di dalam hati kita yang menimbulkan keyakinan, yang senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menimbulkan kenikmatan di dalam hidup. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua itu amal soleh. Maka seorang tidak mungkin hidup tanpa beramal, tanpa bekerja. Maka sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan itu ketika dia mengisi waktunya dengan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal-amal kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terkait dengan hablum minallah, amal-amal yang terkait dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun amal-amal soleh yang terkait dengan hubungannya dengan sesama manusia. Inilah dua rukun yang insya Allah mengantarkan seseorang pada kebahagiaan, yaitu al-iman dan amal soleh, sebagaimana disampaikan di dalam ayat tadi. Man amila salihu min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik lelaki maupun perempuan, dan dia beriman, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita, dan kita tentu saja berupaya untuk terus mendapatkan itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.